terima kasih kepada Bapak Ibu dan Kepala Sekolah sudah berkenan untuk hadir dalam acara pada pagi hari ini, yaitu dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini kaitannya dengan pemenuhan tugas dari calon guru penggerak, yaitu di modul 1.4. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, karena waktu yang sudah siang, saya ingin mendengarkan semangat Bapak Ibu karena tadi saya lihat sudah sedikit loyo. Nah, saya buat breakingnya panggilan semangat saja ya, karena kalau menggunakan video tadi sempat error terus. Nah, kalau saya ucapkan SDN Pontianak Timur 2, yes, begitu ya? Bisa? SDN Pontianak Timur 2? Yes. Oke, SDN Pontianak Timur 2? Yes. Ya, terima kasih. Sebelum saya ke materi, di sini saya akan menyerahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Bapak Kepala Sekolah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bacakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita pada hari ini diberikan kesempatan kesehatan dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Khairul Aisyah. Salawat dan salam tertimpa kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, Guru SDN Pontianak Timur 2, pada hari ini Bu Isa akan mensosialisasikan tentang budaya positif, tagihan tugas dari calon guru penggerak modul 1.4. Untuk itu kepada Bapak Ibu tolong diperhatikan apa saja yang akan disampaikan oleh Bu Isa, dan nantinya tolong diterapkan bersama-sama kita semua di SDN Pontianak Timur 2. Begitu saja dari saya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum saya beranjak ke materi selanjutnya, saya mau tanya dulu kaitannya dengan budaya positif. Kira-kira menurut Bapak Ibu budaya positif itu apa? Budaya kebiasaan yang baik-baik saja, yang tidak baik jangan dikerjakan. Ya, mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Budaya positif itu apa? Oke? Ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Sutrisno tadi sudah betul, yaitu hal yang baik-baik yang mempengaruhi yang harus ada di sekolah kita. Nah, kira-kira contoh budaya positif itu apa ya? Bisa diberikan contohnya? Mungkin Bapak Ibu sudah membayangkan apa itu budaya positif. Silakan. Peraturan kelas. Siswa mencium tangan guru. Iya, itu merupakan kebiasaan. Datang tidak terlambat. Ya. Ya, betul. Masuk Bu. Guru. Sering masuk. Ya, Guru jangan masuk ke kantor karena sibuk mengajar. Ya, betul sekali Bapak. Apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu tadi sudah merupakan contoh dari budaya positif. Nah, baik. Dalam budaya positif itu ada konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif itu terdapat 8 poin Bapak Ibu. Yang pertama
disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita awali dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Kira-kira selama ini Bapak Ibu sudah mengajar dengan model paradigma baru apa masih dengan metode yang lama? Yang lama. Sebentar, saya katakan dulu sekarang kalau yang lama itu yang seperti apa Bapak Ibu? Masih ceramah, pusatnya hanya kepada guru, terus siswa hanya diberi saja tanpa menjadikan siswa aktif. Pusat poinnya di sini terpusat kepada guru. Itu paradigma lama. Bagaimana dengan paradigma baru? Sudah ada yang tahu bagaimana paradigma baru pembelajaran dengan menggunakan paradigma baru? Student center. Apa itu student center? Pembelajaran pada siswa yang aktif, gurunya diam, bukan diam Pak ya, tapi guru di sini membimbing atau sebagai fasilitator dan siswa di sini diarahkan. Nah ini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Bapak Ibu mungkin pernah mendengar sebelumnya? Bervariasi, Sesuaikan dengan bakat siswa. bakat minat siswa. Apalagi berdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, tujuannya di sini berdiferensiasi pembelajaran itu sehingga para peserta didik bisa belajar sesuai kebutuhan Bapak Ibu, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi tujuan kita ke depan ini adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berdiferensiasi. Ini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu apa itu teori kontrol sebelumnya? Dikunci, baik Bapak. Nah, ilustrasi mengontrol murid. Selama ini kita selalu membayangkan kalau murid yang kita ajar itu dapat kita kontrol. Ternyata tidak Bapak Ibu. Yang mengontrol murid itu adalah dirinya sendiri. Kita hanya seolah-olah mengontrol di sini. Ternyata tidak. Misalnya begini, kita menyuruh murid untuk jangan datang telat. Oke, si murid mungkin besok tidak datang telat hanya karena takut ditegur kembali oleh Bapak Ibu. Tapi ternyata yang bisa mengubah murid tersebut itu adalah dari faktor dirinya sendiri, dari faktor intrinsiknya di sini, bukan karena takut atau takut mungkin atau takut karena nilainya jelek, bukan. Nah, jadi ilusi guru mengontrol murid itu sebenarnya tidak benar. Yang benar adalah murid yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia bisa berubah, bisa memperbaiki dirinya itu karena ada dari dalam dirinya. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tidak semua Bapak Ibu. Terkadang kita memberikan sebuah reward, terus hadiah untuk siswa, itu ternyata tidak semua itu baik. Kenapa? Karena ketika siswa itu selalu diiming-iming oleh reward, oleh hadiah, ternyata di situ menjadikan sebuah bukan faktor dari dirinya sendiri, kesadaran diri, tapi ada faktor lain, ada faktor eksternal di sini. Hanya ingin diberi hadiah. Jadi tidak semua ilusi positif, efektif, dan bermanfaat. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu tidak benar Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu disiplin positif.
Nah ini, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ini yang harus kita ubah sekarang Bapak Ibu. Yang harus kita terapkan. Nilai-nilai kebajikan. Ini yang keempat, yaitu nilai-nilai kebajikan yang ada dalam disiplin positif. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini berupa fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Baik Bapak Ibu, masih semangat kan? Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Nah ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Ini Bapak Ibu sudah disebutkan tadi, makan, terus kasih sayang Bapak Ibu ya, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Makan di sini ada mungkin masuk di bertahan hidup. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, ini termasuk dalam bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima di sini dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Dari motivasi perilaku manusia itu alasannya ada 3 ini, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka inginkan. Posisi kontrol guru ini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari dan di manakah kita berada pada saat ini, pada saat kita di sekolah, pada saat kita memberikan perlakuan pada murid kita, berada di posisi manakah kita? Sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Jika ada murid kita yang bersalah, yang kita lakukan adalah langsung memberi hukuman. Nah, terus pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini ketika guru misalnya di sini ketika siswa kita tidak tahu, yang kita lakukan biasanya bukan lalu kitanya yang merasa, oh kenapa siswa kita ini kok pembelajaran ini kok tidak mengerti, kok tidak paham. Biasanya kita menyalahkan murid kita dengan berkata, sampai ini gimana kok tidak memperhatikan penjelasan Bapak Ibu. Nah ini adalah di posisi pembuat rasa bersalah. Jadi ada pada diri siswa itu terus mereka yang kemudian mereka merasa, oh iya saya harus memperhatikan guru. Ternyata tidak. Kadang-kala kita tidak menyadari apa yang kita lakukan. Misalnya mungkin si siswa itu tidak memperhatikan pembelajaran kita karena memang dia bosan. Pembelajarannya Bapak Ibu itu begitu-begitu saja. Nah ini keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal oleh Bapak dan Ibu guru dalam kelas. Orang akan lebih bersemangat atau bergerak untuk melaksanakan keyakinan yang telah disepakati daripada hanya mengikuti aturan. Kemudian pembentukan keyakinan kelas yaitu terdiri dari 5. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi bukan hukuman nanti yang diharapkan di saat siswa tidak melakukan keyakinan.
berupa pernyataan universal dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan dan sedikit agar mudah diingat. Jadi peraturan kelas pembentukan keyakinan kelas ini kita dan siswa Pak yang membuat, yang mengkonsep. Kemudian nanti dirembuk dan disepakati bersama. Jadi bukan lagi aturan sekolah. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika siswa kita melakukan sebuah kesalahan, bukan lagi harus langsung kita hakimi dengan memberikan hukuman, tidak, tapi ada tahapan di sini dan melalui segitiga restitusi. Yaitu yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, apa itu? Dan menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Apa itu validasi tindakan yang salah? Misalnya seperti kita menanyakan validasi apa? Kenapa kamu kok bisa bertengkar dengan temannya? Kenapa kamu kok bisa datang terlambat? Ini jadi kita ini menyelami pribadi dari anak yang sudah melakukan kesalahan. Bukan langsung setelah dia melakukan kesalahan lalu hukuman yang diberikan. Tidak. Karena nanti di sini ada efek psikologi pada anak yang berkelanjutan sampai di belakang. Nah, dari segitiga restitusi ini, dari 3 tahapan ini nanti diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang jauh lebih baik, jauh lebih mandiri, dan mereka lebih berjiwa besar, Bapak Ibu. Kemudian yang 2, menstabilkan identitas. Mungkin bisa dikatakan di sini dengan cara Oke nak, kamu tadi sudah melakukan kesalahan. Ya, setiap orang pasti melakukan kesalahan karena tidak ada orang yang 100% benar. Jadi pendekatannya dengan segitiga restitusi ini sangat-sangat mempertimbangkan kejiwaan dari siswa, Bapak. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini bisa dengan cara kita mengembalikan ke siswa. Jadi jangan langsung mengejar siswa yang bersalah, tidak. Jadi mereka diingatkan kembali. Kemarin kita sudah melakukan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas mana yang tidak kamu langgar? Seperti itu. Jadi dari sini siswa itu mengetahui kesalahannya. Jadi ketika dia mau berubah, bukan faktor eksternal lagi yang mereka lakukan, tapi faktor dari dalam dirinya memang ingin memperbaiki apa yang sudah salah. Kemudian yang selanjutnya yaitu penutup. Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai pendidik memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol aktif. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer, pengatur di sini yang menentukan para peserta didik menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga kita semua dapat menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ke depan ini sehingga siswa-siswa kita menjadi siswa yang mandiri, merdeka, bahagia dalam prosesnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Kira-kira dari kalian sudah ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Belum. Baik, itu dijelaskan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang kita buat bersama dan nantinya akan kita terapkan, kita laksanakan, kita lakukan di dalam kelas kita. Jadi keyakinan kelas ini mirip-mirip seperti peraturan kelas. Tapi di sini keyakinan kelas itu berasal dari diri kita, dari diri kalian masing-masing. Sehingga nanti karena ini kalian sudah meyakini, sehingga kalian melaksanakannya nanti penuh dengan rasa tanggung jawab.
Nah, di dalam keyakinan kelas ini nanti yang akan kalian buat bersama-sama ini, gunakanlah kata-kata yang bukan kata-kata yang negatif, tapi kata-kata yang positif. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya di sini adalah jangan gunakan kata-kata tidak atau kata-kata zaman atau kata-kata yang berbau negatif, begitu. Tapi ganti, rubah. Misalnya begini, kalau peraturannya kan biasanya jangan membuang sampah sembarangan. Bisa kita rubah dengan menggunakan kata apa? Jagalah kebersihan. Atau bisa dengan jangan datang terlambat. Bisa kita gunakan kata lain dengan merubah kata-katanya datang tepat waktu. Jadi di sini keyakinan kelas gunakanlah bahasa yang positif. Dapat dipahami anak-anak? Nah, keyakinan kelas ini nanti akan kita buat dan kita laksanakan. Jadi nanti kalau ada keyakinan kelas itu yang kalian buat lalu sama dengan temannya, nanti akan ibu pilih salah satu sesuai dengan kesepakatan kita, ya. Sehingga nanti di sini keyakinan kelas itu dapat kita terima bersama-sama. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang ibu bagikan post-itnya ini, nanti bisa kalian tuliskan. Kalau memang sudah selesai, nanti bisa kalian tempelkan di keyakinan kelas di tempat yang sudah bisa persiapkan. Oke, bisa? Bisa. Bisa bagikan ya. Silakan langsung bisa ditulis. Jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas atau lingkungan, ya, buang sampah pada tempatnya, menghormati guru, ramah, semangat belajar, oke, disiplin sudah, jaga kebersihan. Oke, sudah. Bu Nisa pilih tadi dan sudah 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kesepakatan kelas yang sudah kita pilih, kita tentukan bersama-sama. Nah, ini nanti kaitannya dengan kalian kalau sudah menyepakati, maka nanti akan kita membuat sebuah persetujuan, yaitu dengan semua di dalam kelas ini menandatangani kesepakatan kelas. Ya, nah di sini kesepakatan kelas yang sudah Bu Nisa pilih tadi dan sudah kita rembuk bersama, yaitu kesepakatan kelasnya yang pertama datang tepat waktu, ya, datang tepat waktu. Terus disiplin dengan datang tepat waktu hampir sama, ya. Berarti kita pilih mana ini? Datang tepat waktu ya, datang tepat waktu. Disiplin juga bisa misalnya dengan mengerjakan tugas tidak terlambat, ya. Terus di sini ada jujur, ya, jujur. Terus ramah di sini berarti tidak marah-marahan ya, sopan ya, welcome ke teman-temannya ya. Dan terus di sini berpakaian rapi. Jadi diusahakan kita berangkat dari sekolah itu sudah dalam keadaan siap, ya. Sepatunya, bukunya, pakaiannya, ya. Kemudian di sini menjaga kebersihan kelas kita atau lingkungan. Ini yang paling pokok ini adalah menjaga kebersihan. Kenapa? Karena ketika kelas kita kotor, maka efeknya atau dampaknya itu juga kepada kita. Kita juga tidak apa